Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, sejak berdirinya Masjid Al-Aqsa atau Masjidil Aqsa telah menyimpan sejarah yang teramat panjang. Masjid ini didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan banyak dijadikan sebagai rumah ibadah oleh nabi-nabi setelahnya. Di dalam riwayatnya, Masjid Al-Aqsa telah menyimpan banyak sejarah penting bagi peradaban agama di dunia. Situs suci tersebut sejak zaman dahulu telah dijadikan simbol toleransi antar umat beragama, dari Islam, Kristen, hingga Yahudi. Sejarah Islam mengatakan bahwa Masjid Al-Aqsa didirikan pertama kali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah beliau wafat, putranya yakni Nabi Ishak dan cucunya yakni Nabi Ya'qub hingga cicitnya yakni Nabi Yusuf alaihissalam masih menjaga keberadaan masjid ini. Lalu apa saja fakta-fakta tentang Masjid Al-Aqsa ini? Simak videonya sampai habis. Namun sebelum melanjutkan videonya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan informasi Islam selanjutnya. Kota tua Yerusalem hanya seluas kurang dari 1 km persegi, tapi mencakup banyak situs suci dari 3 agama, Islam, Yahudi, dan Kristen. Bagi umat Kristen, di tempat ini Yesus disalib dan dibangkitkan. Bagi umat Yahudi, kota tua Yerusalem adalah tempat paling suci, situs bekas kerajaan Israel, dan kuil-kuil Yahudi. Sementara bagi umat Islam, Masjid Al-Aqsa merupakan kota suci kedua yang dibangun pertama kali di muka bumi setelah Masjidil Haram di Mekah. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masjid pertama yang dibangun di muka bumi. Rasul menjawab, Masjid Al-Haram. Abu Dzar bertanya lagi, selanjutnya masjid apa? Beliau menjawab, Masjid Al-Aqsa. Abu Dzar bertanya lagi, berapa lama jarak pembangunan keduanya? Rasulullah SAW berkata, 40 tahun. Lalu Allah menjadikan bumi ini bagi kalian sebagai masjid. Oleh karena itu, kapanpun waktu sholat, lakukanlah sholat di atasnya, karena dia memiliki keutamaan. Bahkan 16 atau 17 bulan Rasulullah SAW dan kaum muslim melakukan ibadah solat menghadap kompleks suci Al-Aqsa ini, sebelum akhirnya datang perintah Allah untuk menghadap kiblat ke Baitullah di Mekah. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat, dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 144. Lalu, mengapa saat itu Nabi SAW sholat menghadap Al-Aqsa? Dalam beberapa sumber disebutkan ketika Allah memerintahkan perintah sholat dan menghadap ke Masjidil Aqsa, hal itu dimaksudkan agar menghadap ke tempat yang suci, bebas dari berbagai macam berhala dan sesembahan. Karena saat itu kondisi Masjidil Haram Mekah belum berupa bangunan masjid. Kala itu masih dipenuhi berhala-berhala yang jumlahnya mencapai 309 buah yang menjadi sesembahan. Bila Rasulullah SAW saat itu melaksanakan sholat dengan menghadap ke Masjidil Haram, maka hal itu akan menjadi kebanggaan bagi kaum kafir Quraisy, bahwa Rasulullah SAW seolah mengakui berhala-berhala mereka sebagai Tuhan. Inilah salah satu hikmah diperintahkannya sholat dengan menghadap ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa.
Selain keutamaan ini, Masjid Al-Aqsa merupakan tempat tujuan Isra Nabi Muhammad SAW dan menjadi titik tolak perjalanan Mi'raj ke langit ketujuh untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Nilai spiritual Masjid Al-Aqsa semakin kuat di hati kaum muslim karena menjadi kota suci ketiga setelah Mekah dan Madinah, dan sholat di Masjid Al-Aqsa memiliki keistimewaan yang luar biasa. Allah akan mengampuni dosa orang yang sholat di dalamnya, sebagaimana disabdakan Nabi SAW. Sesungguhnya Sulaiman bin Daud tatkala ingin memugarkan Masjid Baitul Maqdis, maka ia meminta kepada Allah Azza wa Jalla tentang 3 hal. Dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla hukum keputusan yang mencocoki hukumnya, lalu ia pun diberi. Dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla sesuatu kekuasaan yang tak pantas bagi seseorang setelah Sulaiman. Ia meminta kepada Allah Azza wa Jalla setelah usai memugar Masjidil Aqsa agar tak ada seorang pun yang datang, sedang tak ada yang mendorongnya untuk datang selain sholat di dalamnya, agar orang itu dikeluarkan dari kesalahan dosanya seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Selain begitu pentingnya Masjid Al-Aqsa di mata kaum muslim, namun ada sejumlah fakta yang tak banyak diketahui. Tak sedikit kaum muslim sendiri yang tidak tahu mana Masjid Al-Aqsa di kompleks suci. Banyak yang menganggap Masjid Al-Aqsa adalah masjid berkubah emas yang selalu muncul saat menyebut Al-Aqsa. Bangunan berkubah emas sering disebut dengan Dome of Rock, disebut-sebut sebagai kubah pertama yang dibangun di dunia. Bangunan ini didirikan di masa kekhalifahan Bani Umayyah oleh Abdul Malik bin Marwan. Awalnya kubahnya tidak berwarna emas, melainkan kayu yang dilapisi kuningan atau keramik. 1000 tahun kemudian di kekhalifahan Ottoman, lapisan emas baru ditambahkan. Di dalamnya terdapat batu yang diyakini tempat Nabi Muhammad bertolak ke langit dalam peristiwa Isra Mi'raj. Bagi umat Yahudi, batu itu juga diyakini tempat Nabi Ibrahim akan mengorbankan putranya. Karena sering kali muncul di media massa kubah emas atau kubah Al-Sakhrah atau yang dikenal dengan Dome of Rock inilah yang konon kemudian diperkenalkan oleh Israel kepada dunia internasional sebagai Masjid Al-Aqsa agar pandangan umat Islam dunia tertuju pada bangunan ini, sehingga Israel bisa menghancurkan Al-Aqsa dan membangun Solomon Temple atau kuil Sulaiman pada bekas reruntuhan Al-Aqsa. Umat Yahudi meyakini dalam kitab Perjanjian Lama Taurat bahwa akan datang di akhir zaman seorang yang mereka anggap sebagai dewa penolong Yahudi yang dinamakan Mesias. Apabila mereka mengadakan ritual agama di Solomon Temple dengan mempersembahkan sapi betina berwarna merah. Masjidil Aqsa adalah sebuah kompleks di kota tua Yerusalem yang mencakup kubah batu, Dome of Rock yang berkubah emas, Masjid Qibli, Masjid Buraq, dan Masjid Marwani. Masjid Qibli yang biasa disebut Masjid Al-Aqsa karena paling dekat dengan kiblat di Ka'bah Mekah. Kompleks masjid-masjid ini dinamakan Masjidil Aqsa atau Haram Al-Syarif di sebuah lokasi seluas 1 km persegi yang dibangun dinding tinggi mengelilingi kompleks suci. Pada masa kekuasaan Romawi, kompleks Masjidil Aqsa dijadikan sebagai tempat penimbunan sampah oleh penguasa Romawi. Kala itu umat Yahudi diusir dari Yerusalem. Barulah ketika Yerusalem dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab, sampah itu dibersihkan oleh kaum muslim. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab turun sendiri ikut membersihkan sampah di tempat ini. Umar bin Khattab lalu mengizinkan kembali kaum Yahudi masuk Yerusalem yang telah terusir selama 1 abad. Beberapa kali masjid-masjid di Masjidil Aqsa dihancurkan lalu dibangun lagi karena peperangan, invasi, atau bencana. Pada pendudukan Israel tahun 1967, kerusakan terjadi diakibatkan kekerasan Zionis.
Tahun 1969, warga Australia Dennis Michael Rohan membakar mimbar Al-Aqsa. Tahun 1982, seorang tentara menembaki jamaah di Al-Aqsa, menewaskan 2 orang dan melukai 11 orang. Kini ancaman kehancuran Masjidil Aqsa dari tentara Israel yang kerap merusak dalam bentrokan. Israel juga melakukan ekskavasi dan penggalian di situs-situs suci merusak pondasi masjid. Kebanyakan bentrokan dan konflik di Masjidil Aqsa terjadi akibat pembatasan akses masuk bagi Muslim Palestina oleh tentara Israel. Namun, beberapa konflik disebabkan karena Israel melanggar perjanjian tahun 1967 soal kunjungan umat Yahudi ke Masjidil Aqsa. Berdasarkan tradisi, setelah pencaplokan Yerusalem Timur oleh Israel, umat Yahudi dilarang beribadah di Masjidil Aqsa. Mereka boleh datang di antara waktu sholat, tapi hanya berkunjung bukan beribadah. Perjanjian ini banyak dilanggar oleh Israel, terutama di hari-hari raya Yahudi. Pada tahun 2015 yang lalu, umat Islam Palestina marah ketika pemerintah Israel memasukkan banyak umat Yahudi untuk beribadah di Masjidil Aqsa. Setidaknya 28 warga Palestina tewas dan ratusan terluka dalam bentrokan dengan tentara Israel. Orang Yahudi sepanjang sejarah Islam selalu berada di bawah perlindungan negeri-negeri Islam. Komunitas Yahudi selalu dimusuhi oleh semua bangsa dan negara sepanjang sejarah. Di Jerman, di masa Hitler, orang-orang Yahudi diburu. Hampir tidak ada tempat untuk orang Yahudi kecuali di dalam negeri Islam. Mereka hidup aman semasa tinggal di wilayah khilafah Islam karena undang-undang Islam melarang memerangi ahli zimmah atau non-muslim yang tinggal di bawah perlindungan kaum muslim. Setelah keruntuhan Islam di Spanyol, selain orang-orang Muslim, orang-orang Yahudi juga diusir dari negeri yang pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam kala itu. Tidak ada satupun tanah di dunia ini yang mau menampung bangsa ini kecuali penguasa Muslim Turki Ottoman. Maka bagi umat Muslim, orang-orang Yahudi adalah bangsa yang selalu berdampingan dengan kaum Muslim sepanjang sejarahnya. Maka saat Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis sahih, tidak akan terjadi kiamat hingga kalian muslimin memerangi Yahudi. Kemudian batu berkata di belakang Yahudi, "Wahai muslim, inilah Yahudi di belakangku, bunuhlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam Sahih Muslim disebutkan, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga muslimin memerangi Yahudi. Orang-orang Islam membunuh orang-orang Yahudi sampai orang-orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu atau pohon berkata, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, inilah Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuh saja." Kecuali pohon Gharqad, yang tidak demikian karena termasuk pohon Yahudi. Hadis riwayat Muslim. Teka-teki hadis ini baru terjawab pada tahun 1948 ketika masyarakat Yahudi dunia menjajah negeri Palestina. Pada tahun 1967 semakin jelas lagi hadis ini karena ternyata komunitas Yahudi yang selama 14 abad hidup di bawah perlindungan umat Islam tiba-tiba berubah menjadi liar yang mengakibatkan perang Arab Israel. Barulah di masa sekarang ini, hadis ini menjadi lebih berarti ketika Israel semakin tak lagi mengindahkan norma pergaulan dunia dan hak asasi manusia. Semua norma dan etika seakan tak berlaku lagi di negeri Zionis. Selain misteri hadis ini, di abad 14 Hijriah, hadis kehancuran bangsa Yahudi di akhir zaman sangat tegas menyebutkan kepastian kehancuran bangsa pengingkar Allah dan Nabi ini. Bahkan pohon dan batu pun akan ikut membantu umat Islam dalam menumpas mereka. Karena itu hadis ini sekaligus menjadi penghibur derita dan pelipu lara, serta harapan buat umat Islam yang sempat merasakan kebengisan Yahudi secara lebih nyata, bahwasannya bangsa Yahudi pasti akan dikalahkan. Fakta menarik lainnya adalah
Kawasan Al-Aqsa merupakan kawasan yang disebut-sebut Nabi SAW sebagai negeri mahsyar, tempat dikumpulnya manusia di akhir zaman. Benarkah demikian? Semua informasi penting disampaikan Nabi SAW pada umatnya, bahwa pada akhir zaman manusia digiring ke Syam, tempat berkumpulnya manusia. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Di tempat inilah kalian akan dikumpulkan, di tempat inilah kalian akan dikumpulkan, di tempat inilah kalian akan dikumpulkan, dengan berkendaraan, berjalan, dan dengan diseret di atas wajah-wajah kalian." Ibnu Abi Bakir berkata, lalu beliau memberikan isyarat ke arah Syam, kemudian berkata, "Kesinilah kalian akan dikumpulkan." Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain diisyaratkan akan waktu kapan manusia dikumpulkan, apakah di akhirat atau di dunia. Berdasarkan keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhu saat menjelaskan akan munculnya api yang akan menggiring manusia ke negeri Syam, Ibnu Umar bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Beliau menjawab, "Hendaklah kalian berkumpul di Syam." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Dalam hadis ini bisa kita pahami bahwa waktu manusia dikumpulkan di negeri Syam adalah waktu masih di dunia, bukan mahsyar di akhirat. Artinya di akhir zaman manusia akan dikumpulkan di negeri Syam. Negeri Syam saat ini dikenal dengan Suriah, Yordania, Lebanon, dan yang paling penting adalah Palestina. Negeri Palestina inilah yang terpenting karena di dalamnya ada Masjidil Aqsa, kota suci yang diberkahi Allah, negeri tujuan Isra Nabi SAW, dan tempat keberangkatan untuk Mi'raj ke langit ketujuh untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Inilah negeri yang menjadi tujuan Nabi Ibrahim untuk berhijrah, dan negeri ini pula Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk hijrah, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud, bahwa Nabi SAW bersabda, akan ada hijrah setelah hijrah. Manusia pergi menuju tempat hijrah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak tersisa di muka bumi kecuali orang-orang yang jelek. Bumi-bumi tempat mereka berpijak akan melemparkan mereka. Demikian pula zat Allah membenci mereka. Api akan mengumpulkan mereka bersama kera dan babi. Api akan selalu bersama mereka ketika mereka bermalam atau ketika mereka beristirahat, dan api itu akan memakan orang yang tertinggal. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Ibnu Hajar menjelaskan diungkapkan dalam tafsir Ibnu Uyainiyah dari Ibnu Abbas, barang siapa meragukan bahwa mahsyar itu di sini, yakni Syam, maka bacalah permulaan surah Al-Hasr. Rasulullah SAW ketika itu bersabda kepada mereka, "Keluarlah kalian." Mereka bertanya, "Kemana?" Beliau menjawab, "Ke bumi tempat berkumpul." Inilah Al-Aqsa, masjid suci yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi tempat berkumpulnya umat manusia di akhir zaman nanti. Maka wajar jika Masjidil Aqsa selalu melekat di hati kaum muslim di dunia. Sahabat soleh beriman, itulah sedikit fakta-fakta tentang Masjidil Aqsa di Yerusalem. Semoga informasi yang kami bagikan dapat bermanfaat menjadikan wawasan kita tentang dunia Islam. Wallahu a'lam bishawab.